Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibnu Febrianto. Tim saya 20200151011 dari kelas PGSD 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum mobil bertenaga angin. Yang pertama, jadwal pelaksanaan. Menyiapkan alat dan bahan, mulai merakit mobil mainan bertenaga angin, melubangi tutup botol dengan solder yang digunakan sebagai roda, menyiapkan kaleng bekas sebagai bodi mobil, memasukkan lidi ke dalam sedotan plastik sebanyak 2 buah yang nantinya dipakai sebagai poros roda, memberikan lem tembak pada bagian permukaan atas kaleng susu, yang kemudian menaruh sedotan plastik yang berisi lidi di atas lem tembak yang sudah dioleskan sebelumnya, baik pada bagian depan maupun belakang kaleng tersebut, kemudian melakukan pemasangan tutup botol ke lidi dengan menggunakan lem tembak sebagai pelekatnya, kemudian memasangkan mesin mobil dengan balon karet sebagai yang telah dihubungkan dengan sedotan plastik, kemudian melakukan percobaan pada mobil tersebut, kemudian mengambil gambar atau video fenomena gerak mobil tersebut, kemudian mengerjakan kegiatan 2, kemudian mengerjakan tugas diskusi, dan yang terakhir presentasi. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan yaitu solder, software tracker, botol bekas atau kotak susu bekas dan bahan lainnya, sedotan plastik, tusuk sate, sumpit atau lidi, tutup botol atau roda mainan bekas atau sandal karet bekas, dan yang terakhir balon karet. Yang selanjutnya yaitu hasil pengamatan. Hasil pengamatan pada kegiatan 1 yaitu 1. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu seperti lem tembak, solder, solasi, double tip, tutup botol, lidi, kaleng bekas, dan sedotan, serta balon karet. Langkah kedua yaitu menyiapkan tutup botol dan melubangi tutup botol dengan solder. Pada langkah ini, menyiapkan tutup botol sebanyak 4 buah yang nantinya akan digunakan sebagai roda, dan menggunakan solder sebagai media untuk melubangi tutup botol yang nantinya akan dimasukkan lidi sebagai poros rodanya. Langkah ketiga, menyiapkan kaleng bekas sebagai badan mobil. Maka langkah ini ialah merangkai bodi mobil dengan menggunakan kaleng bekas atau botol bekas. Langkah keempat ialah memasukkan lidi ke dalam sedotan. Pada langkah ini ialah memasukkan lidi ke dalam sedotan sebanyak 2 biji, yang dimana nanti lidi ini akan dijadikan sebagai poros roda pada mobil bertenaga angin ini. Langkah kelima, meletakkan lem tembak pada sisi atas botol atau kaleng susu dengan menggunakan lem tembak. Pada langkah ini ialah meletakkan lem tembak di sisi atas kaleng tersebut, yang dimana lem tembak ini bertujuan untuk sebagai perekat sedotan plastik yang berisi lidi tadi yang akan kita gunakan sebagai poros roda. Langkah keenam ialah meletakkan sedotan berisi lidi kepada permukaan kaleng yang sudah dikasih lem tembak. Pada langkah ini kita diminta untuk menempelkan sedotan plastik yang berisi lidi yang kemudian ditempelkan pada bagian permukaan kaleng tersebut dan juga pada bagian sisi bawah kaleng tersebut. Langkah ketujuh ialah memasang tutup botol pada poros roda. Pada langkah ini kita disuruh untuk memasangkan tutup botol yang sudah dilubangi tadi terhadap lidi yang digunakan sebagai poros roda dan menggunakan lem tembak sebagai perekat agar pada saat digunakan roda tersebut tidak mudah terlepas, dan juga dilakukan kepada ketiga tutup botol lainnya sebagai rodanya. Selanjutnya langkah ke-8 ialah memasang balon karet pada bagian atas permukaan karet tersebut. Pada langkah ini kita membutuhkan penggerak, yaitu dengan menggunakan tenaga angin. Melalui penggunaan balon karet yang sudah dihubungkan dengan sedotan, maka kita dapat meniupkan udara ke dalam balon karet tersebut
Kemudian tempelkan balon karet tersebut yang sudah dihubungkan dengan sedotan pada bodi mobil dengan menggunakan lem tembak sebagai perekatnya. Mobil mainan bertenaga angin siap untuk diluncurkan. Hasil pengamatan pada kegiatan kedua. Yang pertama, langkah pertama ialah menyiapkan alat dan bahan yang digunakan pada saat perekaman video dan memasangnya pada daerah yang sepi dan bebas hambatan. Pada langkah ini saya menggunakan kamera HP dengan merekam HP dalam merekam fenomena gerak dengan resolusi kamera 1080 per 60 fps yang menurut saya sudah sangat cukup dalam menampilkan gambar yang jelas. Selain itu, pada saat melakukan uji coba fenomena gerak, saya melakukannya di lantai rumah yang dimana tidak terdapat hambatan di depannya. Langkah kedua yaitu meniup balon yang sudah terhubung dengan sedotan hingga penuh dan tahan sisi sedotan agar angin atau udara tidak keluar. Pada langkah ini, kita diminta untuk meniup balon yang sudah berhubungan atau terhubung dengan sedotan yang dimana balon ini adalah sebagai mesin yang akan menggerakkan mobil mainan pada saat balon sudah terisi penuh. Maka pada bagian sedotan itu kita tekan agar udara yang berada di dalam balon tidak keluar dan supaya pada saat kita melakukan percobaan tidak kehabisan udara atau tenaga. Langkah selanjutnya ialah menggerakkan mobil dengan melepas udara yang berada di dalam balon. Nah, pada langkah ini kita diminta untuk melepaskan mobil yang bertenaga angin tadi yang diukur dengan penggaris sepanjang 1 meter dan juga terdapat kamera sebagai perekam laju mainan tersebut. Caranya yaitu melepas bagian sedotan yang kita tahan sebelumnya dan taruh mobil mainan di samping penggaris 1 meter dan di samping penggaris yang berukuran 1 meter dan kamera diusahakan harus dapat menampilkan penggaris selama perekaman berlangsung. Pada langkah terakhir ini saya akan memberikan sebuah video perekaman mobil tenaga angin tersebut dan juga sebuah screenshot foto. Pada langkah terakhir ini, di dalam video tersebut, sebelum melakukan percobaan fenomena gerak, saya terlebih dahulu meniup balon tersebut hingga penuh atau besar, kemudian menekan bagian sedotan plastik tersebut dan yang terakhir yaitu menaruh mobil mainan tersebut ke lantai yang sudah terpasang penggaris sepanjang 1 meter dan juga kamera untuk merekamnya sambil menahan sedotan plastik tersebut agar angin pada balon tidak keluar. Kemudian langkah selanjutnya yaitu bagian diskusi. Bagaimana prinsip kerja mobil bertenaga angin tersebut? Prinsip kerja mobil bertenaga angin yang saya buat ialah mobil tersebut dapat berjalan karena dibantu oleh angin yang berada di dalam balon karet. Pada dasarnya mesin dari mobil tersebut adalah balon karet yang sudah kita tiup melalui sedotan yang sudah terhubung dengan balon karet tersebut. Oleh karena itu, semakin banyak kita meniup udara, maka balon tersebut akan semakin cepat melajunya. Oleh karena itu, maka semakin cepat pula mobil mainan tersebut akan bergerak karena hembusan angin yang berada di dalam balon karet tersebut semakin besar. Yang kedua, bagaimana hubungan antara gaya dengan kecepatan gerak mobil bertenaga angin?
Gaya merupakan sebuah tarikan atau dorongan terhadap suatu benda. Maka hubungan antara gaya dengan kecepatan gerak mobil bertenaga angin ini ialah kecepatan gerak mobil bertenaga angin karena gayalah yang menimbulkan mobil yang awalnya diam menjadi bergerak, sehingga bila gaya yang diberikan terhadap mobil bertenaga angin semakin besar, maka mobil tersebut akan bergerak dengan cepat. Dan sebaliknya, bila gaya yang diberikan kepada mobil tersebut sangat kecil, kemungkinan besar mobil tersebut akan melaju secara pelan atau lambat. Kesimpulannya, kesimpulan dari kegiatan ini ialah mobil tersebut dapat bergerak karena terdapat bantuan yang berasal dari angin yang berada di dalam balon. Setelah kita meniupnya dan mobil tersebut tidak memiliki gaya. Dan jika mobil tersebut tidak memiliki gaya, maka mobil tersebut akan sangat sulit dalam bergerak dengan baik. Oleh karena itu, dengan adanya gaya pada mobil tersebut, maka mobil tersebut akan berjalan dengan sempurna karena terdapat gaya dorong yang berasal dari angin yang terdapat di dalam balon karet tersebut. Sekian presentasi dari saya. Bila terdapat kesalahan kata yang baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.